Shalom, saya Om Tony. Di sini saya akan mempresentasikan esai sintesis penelitian dengan judul gelombang dan getaran, gerak dan gaya, serta gerak parabola. Pendahuluannya yaitu fenomena fisika seperti gelombang dan getaran, gerak dan gaya merupakan konsep fundamental yang menjadi dasar pemahaman terhadap berbagai peristiwa alam. Selanjutnya itu pertanyaan penelitian. Yang pertama itu bagaimana penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep gelombang dan getaran. Sintesis jurnal satu itu tentang gelombang dan getaran. Model inquiry terbimbing menuntut siswa untuk menemukan sendiri konsep gelombang dan getaran melalui aktivitas pengamatan, eksperimen, dan diskusi. Gelombang dan getaran, pendekatan ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta menimbulkan rasa ingin tahu ilmiah. Selain itu, siswa juga lebih memahami hubungan antara frekuensi, amplitudo, dan periode getaran karena mereka terlibat langsung dalam proses pengumpulan data dan analisis hasil. Penelitian ini juga dapat menegaskan pentingnya pembelajaran berbasis aktivitas dan memperkuat konsep dasar fisika. Penelitian menggali gelombang dan getaran memiliki kedudukan penting dalam pembelajaran IPA khususnya pada jenjang SMP. Jurnal pertama itu fokus utamanya itu penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing yang terbukti mampu meningkat pemahaman konseptual siswa terhadap gelombang dan getaran. Fenomena fisika seperti getaran gas, pandu, tanah, serta gelombang pada tali. Tambahan kejadian teoritis menunjukkan bahwa gelombang dan getaran menjadi dasar dari banyaknya teknologi modern seperti gelombang seismik dan mitigasi bencana. Lalu yang kedua itu bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa, tingkat pemahaman terjadi terhadap konsep dasar gerak dan gaya dan faktor yang dapat mempengaruhinya. Di sini jurnal kedua itu gerak dan gaya. Jurnal kedua yang berjudul analisis pemahaman konsep gerak dan gaya pada mata pelajaran fisika dasar bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap konsep dasar gerak lurus, elektron, serta hubungan antara gaya dan percepatan. Penelitian ini menggunakan metode diskrit kuantitatif dengan intens konseptual dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih mengalami distorsi terkait dengan resultan dan arah percepatan. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah kurangnya kemampuan siswa dalam menerjemahkan konsep matematis ke dalam representasi fisik. Hal ini dapat disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang terlalu teoritis pada umum tanpa memberikan konteks nyata. Penelitian menyarankan agar pembelajaran fisika
lebih menekankan pada eksperimen sederhana dan simulasi interaksi untuk siswa memahami hubungan antar gerak, gaya, dan perubahan gerak. Dengan demikian, hasil penelitian melengkapi temuan jurnal pertama dalam hal pentingnya fundamental pembelajaran aktif dan kontekstual. Gaya dan gerak merupakan konsep fundamental fisika yang sering disalahpahami oleh siswa. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengaruh percepatan gravitasi terhadap lintasan dan karakteristik gerak parabola dalam konteks teori dan eksperimen. Nah, sintesis jurnal ketiga itu membahas tentang gerak parabola. Nah, di sini berjudul efek percepatan gravitasi pada gerak parabola, membahas secara teoritis dan eksperimen bagaimana percepatan gravitasi mempengaruhi lintasan dan jarak jangkauan proyektil. Nah, penelitian menggunakan pendekatan kombinasi antara analisis matematis dan simulasi numerik untuk memodelkan lintasan gerak parabola dengan tanpa hambatan udara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa percepatan gravitasi memiliki pengaruh langsung terhadap tinggi maksimum dan waktu tempuh proyektil. Semakin besar percepatan gravitasi, semakin pendek lintasan dan waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk mencapai tanah. Selain itu, penelitian ini lebih fokus pentingnya faktor resistasi udara dan perhitungan gerak nyata dengan sering dibawakan dalam model ideal. Nah, selanjutnya itu diskusi. Nah, dalam sintesis ketiga penelitian ini menunjukkan konteks pengajaran fisika, yaitu pentingnya keterlibatan aktif peserta didik dan memahami konsep teori aktivitas eksperimen, simulasi, dan empirik. Nah, jurnal yang pertama itu kan lebih fokus efektivitas pembelajaran empirik terbimbing dalam meningkatkan pemahaman konsep gelombang dan getaran. Lalu jurnal yang kedua dia lebih menegaskan perlunya pendekatan konseptual dalam mengerjakan konsep gerak dan gaya untuk mengurangi diskonsepsi. Lalu yang ketiga itu dia lebih fokus ke relevansi penggunaan teknologi simulasi dan meningkatkan pemahaman konsep gerak parabola yang kompleks. Dan secara sintetis ketiga penelitian tersebut mengindikasi bahwa pembelajaran fisika yang efektif tidak hanya bergantung pada penyampaian teori, tetapi juga pada strategi yang memungkinkan peserta didik berinteraksi langsung dengan fenomena fisika. Dengan membangunkan empiri, eksperimen, dan simulasi, siswa dapat menghubungkan konsep abstrak dengan realitas empiris. Nah, hal ini menjadi dasar penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan literasi di era modern. Nah, gerak parabola merupakan salah satu bentuk gerak dua dimensi yang banyak diaplikasikan dan di bidang olahraga, teknologi, militer, dan perjalanan lintasan benda. Dalam materi ini ditambahkan pembahasan mengenai variabel lain yang juga mempengaruhi lintasan seperti hambatan udara, sudut deflasi optimal, dan analisis energi kinetik serta potensial pada setiap titik lintasan. Lalu yang terakhir itu penutup. Berdasarkan hasil sintesis terhadap ketiga jurnal, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran aktif dan berbasis empiri memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman konsep-konsep dasar fisika seperti gelombang, gerak, dan gaya,
Selain itu, penggunaan teknologi simulasi dalam pembelajaran fisika